Saudara, kembali lagi kita berbincang di rangkaian hari ini dengan tamu-tamu luar biasa yang punya peranan penting terkait dengan kebudayaan. Mungkin terlihat secara visual atau juga terdengar melalui audio rangkaian musik-musik yang mengalun menjadi background dan juga background obrolan kita kali ini. Karena hari ini kita berada di Candi Muara Takus. Tepat kali ini tepatnya di Kabupaten Kampar atau di 13 Kota Kampar bertepatan ada penyelenggaraan Festival Julang Budaya Kampar sejak 25 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Nah, kita akan membahas terkait dengan festival budaya yang hari ini kita juga dihadiri oleh 3 tokoh yang memberikan banyak perspektif berbeda tentang event, budaya, pelestarian, masyarakat, dan juga lingkungan. Yang pertama mungkin boleh kita sapa dulu terlebih dahulu. Ada Ninyo Dato Rajo Dua Balai, ada Bapak Nasrul sebagai Pucu Adat Andiko 44 Talago Undang Muara Takus. Selamat pagi, Ninyo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Hari ini berjalan dengan lancar untuk rangkaian kegiatannya, Ninyo? Insya Allah pagi ini lancar sekali. Lancar sekali. Baik, nah kita sapa juga terlebih dahulu yang juga turut hadir bersama kita saudara. Hari ini ada Bapak Jumhari SSM Hum, Kepala BPK Wilayah 4. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan beliau ini jauh-jauh ya Pak ya, dari Tanjung Pinang datang ke wilayah kota Kampar untuk rangkaian gelaran festival ini, benar Pak? Ya, betul sekali ya, karena memang ini momentum yang sangat tepat. Apalagi beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ya, Kementerian Kebudayaan sudah berdiri, yang selama ini sangat diinginkan oleh semua pelaku budaya. Terima kasih. Baik, nah selanjutnya yang ketiga kita juga ikut bersama dengan Bapak Azwar Sutihat, Pamong Budaya Ahli Muda, atau sapanya enaknya kata dipanggilnya Abang Azwar. Boleh. Selamat pagi Abang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah mungkin agak sedikit asing bagi saudara yang lagi mendengarkan nih. Nah, Pamong Budaya Ahli Muda tuh lebih tepatnya apa nih Bang? Jadi terima kasih. Jadi Pamong Budaya Ahli Muda itu kalau di dalam kementerian kita itu menjadi salah satu jabatan fungsional khusus. Jadi yang memang untuk menangani terkait dengan kebudayaan, khususnya kalau kami di UPT di daerah ini untuk menangani terkait dengan pengelolaan dan perlindungan cagar budaya seperti itu. Oke, yang menangani dan juga menanggulangi terkait dengan cagar budaya. Oke. Balik lagi kembali berbicara masalah budaya. Salah satu festival yang hari ini lebih tepatnya di 25 sampai dengan 26 Oktober ya diselenggarakan tepat di wilayah Candi Muara Takus. Gelaran yang ditujukan dan diisikan dengan beragam kegiatan, event dan sasaran pastinya baik masyarakat setempat, komunitas, pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin dari sebagai seorang sudut pandang dari seorang Ninyo, mungkin kita akan mulai dulu pandangannya nih. Ninyo, sebagai seorang Ninyo dan juga tokoh adat di sini, boleh diceritakan kira-kira background kita hari ini di Candi Muara Takus, apa nih nilai-nilai tradisional yang mungkin ingin diwariskan kepada generasi muda? Terutama sekali masalah budaya itu kan ada bersacuang, ada menjalang-jalang yang kami ini harus kita praktekkan pada saat ini. Kalau kami yang kalau tanpa dukungan pemerintahan, apalagi sekarang ini kan di Julang Budaya Kampar yang dimotori oleh Balai Pelestarian Kebudayaan dari Tanjung Pinang. Kami apresiasi sekali ini. Kalau tanpa dukungan dari BPK ini kami tidak sanggup mengadakan apa acara, sebab semua itu butuh biaya. Itu yang kami sangat apresiasi sekarang ini.
Oke, baik, terima kasih nih ya. Nah, berhubung tadi juga sudah disebut kepada dari BPK Wilayah 4 sendiri yang memang menjadi tonggak awal mengidekan mungkin, atau mungkin boleh diralat juga boleh diberitahu lebih jelas mungkin Pak. Gimana untuk terkadang potensi wisata budaya sampai akhirnya dipilihlah Candi Muara Takus sebagai lokasi festival dari Julang Budaya Kampar? Ya, ini perlu sedikit informasi ya. Bagaimana menjadikan kebudayaan itu sebagai haluan pembangunan. Nah, potensi wisata budaya itu hanya beberapa bagian ya, tapi kita ingin melihat bahwa titik pijak kita dalam melihat pembangunan ke depan itu dengan berfondasi pada kebudayaan. Tentu saja kalau kita bicara mengenai pembangunan Kampar atau pembangunan Riau, tentu Muara Takus punya tempat ya. Dan ini menjadi salah satu titik peradaban di Riau bahkan di Sumatera. Nah, munculnya Julang Budaya itu tentu menjadi bagian dari terkait dengan apa yang disebut dengan ekosistem pemajuan kebudayaan, di mana antara kebudayaan yang sifatnya benda CP ini belakang ini Muara Takus dengan objek pemajuan kebudayaan ada beberapa, tadi ada menggalak tebu, kemudian kemarin ada Malamang, kemudian yang lagi main tadi Telempong ya, Ya, Celempong kalau bahasanya Kampar. Dan saya kira ada juga yang kemarin tuh apa tuh membuat apa? Yang dodol kalau di Jawa. Kelamai. Kalamai. Kalamai, boleh Jadi ada Pak? Kalamai, kemudian tadi musik dan sebagainya. Intinya apa? Kita ingin mendorong revitalisasi, tetap basisnya adalah kerja gotong royong di akar rumput. Jadi ada pemerintah, pemangku kepentingan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian pemangku adat seperti ATO ini, kemudian dinas-dinas terkait, kemudian pelaku budaya, penggiat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa kebudayaan itu investasi. Kalau kita bicara mengenai sumber daya, kebudayaan adalah sumber daya yang tidak pernah habis sepanjang kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Ini berbeda dengan sumber daya alam ya, minyak, gas, kemudian batu bara itu habis. Tetapi kalau kita bicara mengenai sumber daya budaya, insya Allah dia akan terus abadi sepanjang kebudayaan itu masih ada. Berkepanjangan. Berkepanjangan. Kayak apa? Istilahnya kalau istilahnya mungkin berkelanjutan, benar. sustainable. Itu yang kita ingin dorong, makanya Julang Budaya ini hanya menjadi semacam trigger ya, menjadi semacam pendorong bagi tumbuhnya festival yang basisnya masyarakat. Ya, festival budaya. Jadi kalau misalnya ada ikutan, misalnya ada pariwisata, nah semua UMKM yang ada di sini adalah basisnya terkait dengan produk lokal, pangan-pangan lokal yang memang ada di sekitaran Candi Muara Takus. Ada salai, kemudian Kalamai dan sebagainya. Tentu saja kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada ATU dengan pemangku masyarakat yang saya kira ini kerja kolaborasi yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena leluhur kita, nenek moyang kita, kerja-kerja gotong royong itu sudah menjadi pola yang kebiasaan kita. Ini hanya semacam merevitalisasi lagi semangat gotong royong di masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Johari. Nah, itu tadi menjadi gambarannya saudara ketika berbicara kalau budaya ini menjadi investasi, pastinya investasi yang kalau bisa jangan dipandang sebelah mata dan jangan sampai untuk ditinggalkan. Kita banyak usaha dari pemerintah, komunitas, masyarakat, tetua agama, adat pastinya untuk bisa melestarikan dan juga membuat ini terus berkepanjangan dan juga berkelanjutan.
Nah, hal ini juga mungkin tidak lepas dari pastinya dari perannya dari Bang Azwar juga sendiri sebagai pamong budaya ahli muda yang kembali tugasnya adalah untuk melakukan perlindungan, pengawasan sekaligus gitu terkait dengan budaya-budaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bang, gambarannya kalau berbicara masalah pemeliharaan dan juga penjagaan. Ini baik yang bentuknya bendawi atau justru juga tidak atau sebagai bentuk kebiasaan gitu. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat secara dasar dan umum untuk ikut terlibat dalam pelestarian dan juga pemeliharaan itu, Bang? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang di dalam konsep Undang-Undang Cagar Budaya itu ada, kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Memang pelestarian cagar budaya ini terdiri dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jadi memang pelindungan ini menjadi dasar fondasi awal dalam kita melakukan pelestarian. Jadi pemanfaatan seperti halnya kita saksikan hari ini ada festival Julang Budaya ya, budaya Kampar, ini menjadi muara dari pemanfaatan sebuah cagar budaya. Tapi memang pelindungan ini menjadi basic dalam upaya pelestariannya. Karena ketika ini tidak kita lakukan pelindungan, itu tentunya cagar budaya ini karena dia bersifat kebendaan dan tidak dapat diperbaharui, beda dengan yang disampaikan oleh Pak Jumari terkait dengan budaya terkait tak benda ya, OPK itu akan terus sustainable, akan terus ada selama ada yang ya meregenerasikan, mewariskan. Tapi kalau cagar budaya ini karena dia sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga ini harus menjadi tugas penting kita untuk melakukan pelindungan. Salah satunya jadi pemeliharaan adalah salah satu upaya pelindungan. Selain ada pemugaran, ada pengamanan, penyelamatan, dan zonasi. Jadi pemeliharaan di sini kita juga menempatkan namanya juru pelihara penjaga atau penjaga situs ya. Itu untuk melakukan pemeliharaan candi. Dan juga selain itu kita juga melakukan perawatan yang dilakukan sebagai konservasi. Jadi kalau kita lihat di belakang kita Candi Muara Takus ini karena terbuat dari bahan bata, sehingga ini lebih mudah rapuh. Berbeda halnya dengan candi yang ada di Jawa ya, yang terbuat dari batu andesit, itu relatif lebih tahan. Tapi karena ini dari berbahan material bata sehingga lebih mudah rapuh dan cepat ditumbuhi ganggang, spora, dan tanaman. Sehingga kalau kita lihat ini warnanya ada yang hijau, hitam, dan sejenisnya. Jadi ini memang karena di sini kan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Apalagi kita berada di tengah waduk ya sebenarnya. Di tengah waduk yang dulunya ketika Candi Muara Takus ini didirikan itu tidak diantisipasi. Jadi dulu memang konsep pendirian candi kan harus syarat utamanya salah satunya ada di dekat sumber mata air. Kalau di sini ada Sungai Kampar Kanan tuh ya. Tapi tidak untuk didirikan di tengah waduk yang sekelilingnya memang air, sehingga tingkat kelembapan di sini cukup tinggi sehingga menyebabkan kalau kita lihat bata ini mudah untuk ditanami muncul ganggang dan lumut dan sebagainya. Nah, kita juga melakukan perawatan rutin. Terakhir kali kita melakukan namanya konservasi ya. Waktu itu kita masih di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu melakukan konservasi dengan menggunakan minyak aksiri ya. Jadi menggunakan metode tradisional untuk menghilangkan lumut dan ganggang seperti itu. Dan juga tentunya ini menjadi tugas bukan hanya pemerintah sebenarnya, ini juga menjadi kewajiban kita bersama. Karena memang cagar budaya ini kalau hanya ditumpukan kepada pemerintah ini sangat berat. Apalagi dengan kondisi sekarang kantor kita yang ada di Tanjung Pinang tentu memiliki jangkauan yang terbatas ya. Harapan kita tentunya dari masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam melakukan upaya pelestarian khususnya di pemeliharaan. Sebenarnya cukup simpel Mbak, supaya ada keterlibatan masyarakat dalam menjaga candi ini. Pertama, buang sampah. Yang kedua, kemudian tidak melakukan vandalisme atau coret-coret ya. Karena kalau kita lihat nih di beberapa sudut
nampak ada vandalisme, kemudian sampah juga pengunjung. Meskipun kita ada penjaga candi ya, tapi tentu tidak bisa 24 jam kita, sehingga dalam hal ini tentunya kita juga menghimbau masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk menjaga warisan dari nenek moyang kita, karena kalau kita tidak, kita siapa lagi itu ya. Iya, iya. Mungkin itu sekiranya, Mbak. Terima kasih. Gambaran yang sederhana namun masuk akal untuk melakukan proses pemeliharaan yang tidak hanya diberatkan kepada pihak pemerintah, tapi juga harus terlibat dari masyarakat setempat. Nah, berbalik lagi kita akan bercerita masalah warisan budaya seperti Candi Muara Takus. Tapi nanti kita akan kembali saudara setelah yang satu ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kembali lagi saudara untuk ngomongin masalah obrolan-obrolan terkait dengan budaya, termasuk salah satu event festival baru-baru ini, yaitu Julang Kampar, Julang Budaya Kampar. Nah, kali ini bersama dengan Nini Tergatuk, termasuk salah seorang datuk yang memang dikenal sebagai yang tahu cerita tentang sejarahnya Candi Muara Takus. Boleh tuh kira-kira diceritakan gimana sih gambaran masyarakat kehidupannya, mulai dari bentuk membantu gotong royong seperti tadi mungkin disampaikan sama Pak Jumhari. Ini ada budaya gotong royong yang memang dilakukan oleh masyarakat sampai akhirnya Candi Muara Takus masuk sebagai salah satu cagar budaya yang kita sama-sama kenal. Bukan hanya cagar budaya untuk wilayah Riau saja, tapi juga sudah di wilayah nasional tuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara singkatnya, candi ini berasalnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, maka terbitlah kerajaan kecil yang bernamanya Ketangka. Batu yang diambil ini itu namanya Desa Pongkai dulu. Itulah berjajaran manusianya untuk gotong royong, bukannya secara apa, tapi berdiri gitu apanya. Membawa batunya, nyusun batunya ya. Batunya. Sampailah ke sini. Baik. Berapa banyak orangnya dari dulu. Kalau kita perkirakan kan tidak sanggup. Kalau sekarang susah kita cari yang kayak itu. Itulah persatuan orang-orang dulu itu lebih kuat daripada kita sekarang. Maka dari itu kami berharap untuk saat ini mudah-mudahan persatuan dulu kembali kita budayakan. Itu yang penting kita apakan Untuk sampai dan saat ini ya. Dan juga ini saya harap karena Menteri Kebudayaan itu udah pisah dari Pusrata, tentu menjadi acuan lain hendaknya peradaban yang ada di Muara Takus ini, Candi Muara Takus itulah yang kita
apakan kembalikanlah ke asal mulanya. Dengan dukungan ini, insya Allah kita sanggup untuk mampu untuk menjaga kelestarian budaya kita yang dulu yang terkubur dalam, sekarang kita bangkitkan kembali. Oke. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri nih tuh, kira-kira gimana peranan atau juga antusiasme keterlibatan dari masyarakat setempat yang udah menjadi penduduk asli di sekitaran Candi Muaratakus itu untuk sama-sama membantu untuk memelihara situs kita ini sendiri, cagar alam kita, cagar budaya kita ini. Ya, terima kasih Bu. Kalau melihat kondisi masyarakat sekarang ini, kami sangat antusias yang menjaga. Buktinya masyarakat Muaratakus tidak ada yang mengganggu, walaupun tamu-tamu yang tetap ramah tamah terjaga sampai saat ini. Apa namanya itu? Ya Terbuka. terbuka orangnya. Apa tuh? Dengan pendatang. Dia mendatang sangat santun, enggak kayak di tempat-tempat wisata lain kan itu. Sopan santun adatnya terjaga sampai sekarang. Oke. Nah, kalau dari Candi Muaratakus ini nilai apa yang mungkin bisa kita dapatkan gitu nih tuh untuk anak-anak mudanya? Apa yang bisa kita bangun sama-sama dari nilai makna keberadaan dari candi ini? Ya kalau yang harus kita bangun itu membangkitkan kembali. Itu yang perlu kita lestarikan, bangkitkan kembali budaya kayak dulu itu gimana. Tentunya sekarang banyak masyarakat kita tidak tahu kayak apa budaya dulu. Itu yang harus kita jaga. Baik, sekarang kita kan sudah ada nih rangkaian banyaknya festival. Ini bukan menjadi pertama kalinya untuk festival yang sudah ada mengangkat Candi Muaratakus. Sudah cukup tidak menurut atau justru harus lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini? Terima kasih Bu ya. Kalau saya sekarang ini itu meminta bukannya satu kali ini, mudah-mudahan berkelanjutan. Bukan satu setahun, malahan kalau bisa sekali 6 bulan kita adakan itu. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Benar, mudah-mudahan karena kegiatan seperti ini cukup bisa membawa partisipasi dari masyarakat, gitu juga membuat banyak anak-anak yang juga antusiasme untuk belajar ya toh ya. Iya. Baik itu. Mungkin boleh kepada Pak Jumhari lagi kita kembali, saudara, berbicara seperti tadi. Ini menjadi salah satu bentuk wujud kegiatan terkait dengan kebudayaan yang kita ingin terus ada nih. Tapi selama ini ada atau tidak nih Pak kira-kira? Atau masih ada gambaran perencanaan ke depan tidak? Bentuk-bentuk kegiatan yang lebih menyosor kepada anak muda, lebih menyosor kepada masyarakat yang mungkin selama ini masih acuh tak acuh untuk keterlibat dengan budaya yang kayaknya juga bisa dilakukan di masa mendatang atau termasuk di festival ini. Saya kira Julang Budaya adalah model kegiatan pelestarian kebudayaan yang tentu spiritnya adalah bagaimana mengemas pelestarian kebudayaan dalam konteks kekinian ya. Artinya apa? Tentu yang namanya tradisi akan terus dinamis. Nilai-nilai luhurnya tetap, tetapi bagaimana dia informasi kemudian nilai utamanya substansi tersampaikan, tentu perlu adanya kemasan baru. Nah, harapannya Julang Budaya adalah ekosistem pemajuan kebudayaan yang mendorong keterlibatan komunitas, penggiat, kemudian pemangku tokoh masyarakat, tetap tidak meninggalkan substansi nilai utama kebudayaan tersebut. Tetapi bagaimana pesan itu tersampaikan, tentu dengan media yang baru ya. Tentu penggunaan media sosial, apakah IG, kemudian TikTok dan sebagainya. Kebetulan kan pesertanya juga ada dari anak SD, SMP, SMA dan sebagainya. Tentu media yang paling informatif dan media yang familiar dengan generasi Gen Z atau milenial sebagainya tentu media sosial. Nah, saya kira dalam beberapa kegiatan
beberapa itu membuat konten-konten, karena memang pesan ini akan sampai kepada sesama mereka tentu melalui corong suara adik-adik itu. Nah, bagi kita adalah bagaimana dari pemerintah ya, khususnya dari Balai ini memfasilitasi betul apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh generasi sekarang. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pesan untuk merawat kebudayaan, apakah tinggalan bendanya seperti CB di belakang kita maupun tradisinya itu tetap lentur oleh zaman, istilahnya tak lekang dek panah, tak luntur dek hujan Bu ya Tuk ya. Intinya apa? Julang budaya adalah salah satu cara membangkitkan batang terendam Tuk ya. Kalau istilah orang sini membangkitkan batang rendam. Ini merupakan wujud kerjasama terpadu di akar rumput, yang kalau kita bicara bagaimana ke depan tentu ini tidak akan berbunyi. Yang membunyikan itu adalah kita. Jadi candi ini ya seperti ini kata Bang Aswar, sampai nanti ribuan tahun seperti ini. Tetapi bagaimana candi itu bisa berbunyi tentu dinarasikan. Tentu ada festival. Nah, festival ini tentu tidak bisa hanya bersifat hanya sekali dua kali, tentu harus bersifat dia ada keberlanjutan, ada semacam aktivitas yang sifatnya reguler ya, yang dia rutin, dan itu nanti akan menjadi branding bagi Muara Takus. Tentu tidak hanya dari pemerintah pusat, bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dari masyarakat. Ya mungkin kita mendorong apa yang disebut dengan festival warga, citizen festival warga, yang itu basisnya dari masyarakat, dari swadaya masyarakat. Itu harus kita dorong. Karena kalau berharap dari pemerintah tanpa ada dukungan dari masyarakat, festival ini nanti ya seperti lampu spot hilang nanti timbul. Tapi kita berharap bahwa mungkin kita akan intervensi berapa kali ya untuk julang budaya ini, tapi nanti pada titik tertentu inisiatif dan juga peran dari seluruh lapisan masyarakat itu menjadi poin penting ketika ingin kita bicara mengenai aspek kelestarian di masa yang akan datang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Jumari. Mungkin kembali kepada Bang Azwar nih. Balik lagi, seperti festival-festival kebudayaan yang lainnya mungkin termasuk Julang Budaya Kampar ini ya, ada banyak sekali kekayaan-kekayaan budaya yang mungkin ditampilkan. Nah, menurut Bapak seberapa besar kira-kira untuk pengaruh dari festival ini untuk mencapai atau memberikan edukasi? Karena edukasi pemeliharaan itu kan dimulai dengan yang namanya edukasi sendiri sebelumnya nih Pak, kepada masyarakat luas, baik itu tentang budaya Kampar khususnya maupun tentang budaya-budaya lainnya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang sebagai bagian dari pemanfaatan sebuah objek cagar budaya ya, jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita menyebutkannya sebagai bahasanya memaknai kembali. Jadi kalau dulunya awal berdirinya Candi Muara Takus itu sebagai tempat peribadatan umat Buddha ya, tapi karena ketika ditemukan dulu ketika awal dari masa Belanda dulu ditemukan itu reruntuhan, ruins. Jadi memang kemudian ini menjadi tugas kita untuk memaknai kembali Candi Muara Takus. Selain saat ini juga kemudian oleh umat Buddha difungsikan sebagai tempat peribadatan ketika perayaan Waisak ya. Juga hal mengadakan festival Julang Budaya Kampar ini juga menjadi hal yang sangat positif, karena memang selain ditampilkan pertunjukan-pertunjukan seperti yang kita lihat di sini, juga ini kita juga ada acara edukasi untuk anak sekolah. Jadi tadi pagi juga ada kunjungan dari anak sekolah khususnya yang ada di sekitar Kecamatan 13 Koto Kampar dan Bangkinang melakukan kunjungan, dan kita melakukan semacam jelajah, dan kita juga memberikan wawasan sejarah kepada anak-anak sekolah. Dan ini juga menjadi salah satu poin penting dalam hal untuk mempublikasikan Candi Muara Takus, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jumari tadi, bahwasanya candi ini karena hanya berupa warisan benda ya, tentu dia bisu, dia diam, dia tidak bisa menyampaikan nilai-nilai. Yang bisa menyampaikan adalah kita.
yang bisa memaknai kembali adalah kita dengan cara salah satunya adalah mengadakan acara-acara seperti ini dengan tentunya keterlibatan masyarakat secara aktif. Dan kalau untuk anak sekolah tentunya generasi muda ini yang kita harapkan juga supaya memahami warisan budaya, baik itu warisan budaya benda dan tak benda yang ada di lingkungannya. Karena kalau kita lihat sekarang anak-anak lebih cenderung lebih suka dengan budaya-budaya luar ya. Tapi kita juga mencoba untuk memberikan edukasi ke khususnya pelajar sekolah bahwasanya ini loh kita punya warisan budaya yang sebenarnya jauh lebih hebat dibandingkan budaya-budaya yang kita sering lihat di TikTok atau di YouTube misalnya, seperti itu, Mbak. Oke. Atau mungkin bisa dibilang cara memodernisasikan gitu, daripada mempelajari budaya modernisasi, mendingan cara kita mempublikasikan, memediasikan budaya tradisional kita yang sudah ada itu dengan cara modern, seperti apa aja mungkin, Pak? Betul, jadi memang tentunya ini karena zaman sudah berubah ya, tentunya kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama seperti itu, karena tentu tidak akan menarik untuk anak-anak. Tentunya ini menjadi tugas kita juga, menjadi PR kita untuk bagaimana strategi kita supaya anak-anak ini lebih tertarik dengan warisan benda, apalagi objek cagar budaya biasanya bosan ya anak sekolah ya. Tapi ini supaya anak-anak lebih tertarik, nah tentunya kita harus menyesuaikan dengan zaman. Salah satunya adalah tentunya dengan kita harapkan dengan menggunakan metode pendekatan digital. Jadi ini memang saat ini sedang kita coba rancang juga untuk memperkenalkan warisan budaya benda itu dengan cara yang digital. Jadi kalau kita di BPJB dulu itu ada namanya Pusat Informasi Kebudayaan, itu memang lebih kepada bagaimana supaya masyarakat khususnya pelajar itu tertarik tentunya dengan pendekatan teknologi digital. Jadi penggunaan teknologi digital untuk memperkenalkan warisan budaya itu lebih jauh lebih menarik untuk anak-anak. Dan harapan kita ke depan tentu kita akan mencoba membangun bagaimana supaya pelajar-pelajar sekolah ini juga aktif, mulai tertarik dengan tinggalan budayanya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Answar. Mungkin ke Dini dan juga Todeto nih. Budaya apa aja nih tuh yang kayaknya harus kita turunkan ke anak-anak? Mungkin seperti tadi ada kulum tebu, menggaleh tebu, atau sejenis apa lagi budaya-budaya yang kayaknya harus kita perkenalkan lagi nih? Terima kasih Bu ya. Yang jelas sekarang ini bukan banyak, sebetulnya banyak lagi yang harus ditampilkan. Seperti ya sekarang ini bersiacung itu kan udah mulai luntur, banyak anak-anak tak tahu. Kami itu rencana kami mengkhususkan untuk belajar itu anak-anak besok mulai dari ini membangkitkan kembali, karena ada dari balai pelestarian kebudayaan ini udah memulainya. Kami harus membangkitkan kembali ini. Bagaimana bisa anak-anak kami nanti, cucu-cucu kami bisa dia bersiacung. Kalau di sini namanya basis sambau namanya. Basis sambau. Okay. Yang kedua, mungkin banyak tidak tahu sekarang. Nanti akan kami praktekkan nanti setelah zuhur nanti cara-cara menyembah ke nenek Datuk Juru Balai. Akan kami tampilkan dah lebih 40 tahun tidak ditampilkan. Bayangkan Ibu. Tidak pernah ditampilkan, ya. Lebih dari 40 tahun ya. Siapa yang tahu? Kalau saya dari kecil umur 10 tahun baru saya tahu itu. Bayangkan Ibu, tidak tampil sampai sekarang. Oke. Selain itu ada apa lagi yang mungkin budaya yang semakin lama jarang tapi kita harus naikkan lagi nih tuh biar dikenal lagi? Ada lagi kira-kira? Badiku Kubano itu udah hampir punah. Sekarang di Muratakus ini Bu, adanya 3 orang lagi yang tua tuh udah mau apa? Itu mestinya kami cari anak-anak muda untuk penerusnya. Baik. Berarti memang penerusnya yang sekarang kita juga masih butuh. Ya tuh ya, masih dicari juga tuh untuk penerusnya. Kalau anak-anak masyarakat di wilayah 13 Kota Kampar ini banyak yang belajar tidak tuh terkait dengan budaya-budaya yang sudah mulai tergerus itu tuh? Itulah kalau kita bicara modernnya
lebih cenderung anak-anak sekarang modern, Mhm. HP apa banyak yang nggak tahu dia. Mhm. Tapi kalau kita dulunya, saya sendiri dulu nggak juga mau eh, bicara apa nih. Tapi sudah sekarang merasakan saya Mhm. kekurangan apanya. Kalau dari dulu belajar cukup kita apa kan tuh. Mhm. Tapi anak-anaknya ini nanti akan menyesal juga akhirnya. Mhm. Oke. Jadi karena itu dari sekarang kita coba ajarin. Ah, Ya, tuh ya. iya. Diajarin pelan-pelan biar generasi sekarang tidak menyesal nanti Tidak ketika menyesal. tuanya kehilangan Kehilangan jati dirinya. jati diri ya, siapa dirinya gitu ya tuh ya. Oke, baik, mungkin terakhir gitu ya untuk saudara, kalau misalnya kita juga coba gelaran ini sendiri juga ikut kalau tidak salah terlibat juga beragam komunitas, pelajar, ke kelompok masyarakat, juga pastinya pihak pemerintah dan juga tentu adat yang diharapkannya bisa menjadi salah satu bentuk pelestarian yang lebih modern dan juga kekinian dengan cara yang lebih bisa dinikmati anak muda dan seluruh golongan usia gitu. Dan terakhir mungkin untuk boleh dari Pak Jumhari, kira-kira selanjutnya. Oke, baik. Nah, kalau gitu nih Pak. Oke. Nah, berbicara masalah kegiatan yang memang diselenggarakan mulai dari pagi sampai dengan malam, ya. Ini kegiatan ini pagi sampai dan malam selama 2 hari. Boleh tahu kira-kira agendanya, lebih bentuk kegiatannya apa aja nih Pak Jumhari? Lebih fokusnya ke anak pelajar karena sepertinya ada yang memang disasarkan untuk pelajar, ada yang untuk masyarakat yang mungkin sudah berusia atau mungkin gimana Pak kira-kira? Intinya kegiatan ini memang menyasar ke semua lapisan masyarakat ya. Kalau kita bicara mengenai pelindungan tentu kita menyasar kepada generasi muda. Jadi kemarin itu juga ada lomba melukis yang intinya itu mengambil tematik dari motif-motif itu yang bersumber dari apakah dari tanaman atau dari istilahnya dari flora fauna, termasuk ini inspirasinya dari candi. Nah, itu kemarin sudah dilakukan, bentuknya lampion dan nanti bisa dilihat. Lampion itu merupakan salah satu cara, ini output dari kegiatan melukis itu. Kenapa yang kemarin yang datang itu anak-anak SD? Kenapa yang disasar anak SD? Itu bagian dari upaya pelindungan, bagian dari upaya internalisasi, bagian dari upaya pewarisan. Termasuk celempong. Celempong itu yang tadi main tuh ada adik-adik dari SD, dari kebetulan dari Desa Tanjung. Nah, itu bentuk salah satu pelindungan, karena yang utama dari Undang-Undang Pemajuan maupun yang tadi disampaikan CPU utamanya di pelindungan. Pelindungan itu bisa berarti konservasi kalau kita bicara cagar budaya, bisa juga berarti dia merupakan bisa dokumentasinya, bisa juga bagaimana cara transfer knowledge-nya, kemudian pengetahuannya kepada generasi penerus. Karena budaya itu tidak akan berlanjut tanpa adanya penerus. Nah, penerus ini hanya bisa muncul ketika mereka yang posisinya maestro menularkan. Itulah prosesnya seperti itu. Nah, pertunjukan itu adalah bagian ketika mereka sudah berlatih, mereka tampil tuh. Nah, itu outputnya itu. Ya, untuk ibu-ibu kemarin, bapak-bapak juga ada malamang, kemudian membuat galame, menggalak tebu dan sebagainya. Saya kira malam puncaknya kan nanti. Itu nanti kita ada kolaborasi musik tradisi yang dengan modern, dengan reoritm ya. Karena untuk mengajak generasi muda mencintai musik tradisi, tentu inovasi di bidang musik pun juga kita menampilkan teman-teman yang memang terbiasa bekerja dengan seniman tradisi. Jadi seperti itu, dan saya kira musik modern tapi basisnya etnik seperti itu. Oke, berarti hiburan juga ada, edukasinya dapat ya. Edukasi dapat, hiburan ada, dan juga pengetahuan edukasinya juga dapat dengan melalui salah satu bentuk kegiatan yang diharapkan bisa membantu untuk melestarikan budaya. Nah, ini menjadi support yang harus kita berikan sebagai tidak hanya sebagai penglihat, penikmat gitu ya, tapi juga sebagai orang yang mengawasi, pengawas, dan juga sebagai generasi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya kehadirannya untuk
Bang Anwar dan terima kasih Pak Jumhari. Terima kasih itu untuk waktunya. Untuk saudara, kita cukupkan dulu untuk obrolan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.